ilmu bisa didapat dimanapun dengan kunci kita ikhlas mencari. Tukang masak itu juru abdi sebetulnya. Karena tugas tukang masak adalah menyenangkan orang lain. Yang paling penting adalah sekarang saya tetap berkarya di bidang F&B dan saya punya waktu buat keluarga. Ya, buat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya. Salam hospitality, salam YouTuber Indonesia, salam santun, salam rahayu, salam semuanya dah. Seperti biasa saya borong-borong lah gitu. Pada kesempatan kali ini saya kedatangan sahabat lama yang sudah tidak bertemu itu kurang lebih sekitar belasan tahun ya, itu terakhir dari 5 mungkin. 2005 ya? Iya, 2004 2005. Nah, namanya Chef Fahrul. Chef Fahrul ini luar biasa sulit mencuri waktunya untuk datang ke sini ya. Ini jadi sekarang saat ini saya lagi berada di kediaman atau di base camp Brabus Creator ya. Ini sebenarnya kita lagi masak tadi coba dimsum ya, sama saya lagi masak kare. Iseng-iseng aja sih sebenarnya ya, iseng-iseng, tapi ya ada tujuan, tetap ada tujuan. Nah, Chef Fahrul ini udah kemana-mana, udah malam melintang. Iya, udah kemana, kalau nggak salah nih, ingat udah ke luar negeri kemana nih? Di Jerman. Ya, Jerman di mana? Di Landsberg. Di Landsberg. Terus mana lagi? Cuma tinggal di kafe, nggak lama sih. Oh gitu, iya. Kalau saya pernah waktu di Jerman di Lübeck, Rostock, di Hamburg juga udah pernah kebetulan. Oke, ini Chef Fahrul ini chef yang fenomenal karena ini seringkali memberikan motivasi dengan cara memberikan filosofi. Jadi sesuatu itu harus ada alasannya gitu. Jadi ada awalannya dah. Nanti dia akan ngasih tahu. Chef Fahrul, saya pengen nanya nih pada kesempatan kali ini. Ini salaman dulu nih. Sama ketemu nih ya. Ini luar biasa. Jadi filosofi apa sih sebenarnya buat ini mungkin lebih cenderung ke tips motivasi dan mungkin inspirasi buat yang saat ini memang kerja di dapur gitu. Nah, buat yang saat ini kerja di dapur itu supaya menjadi bangga mereka dengan posisinya gitu ya. Karena untuk kerja di dapur kan sebenarnya bukan suatu hal yang nggak sulit tapi sebenarnya nggak gampang kayak gitu. Itu gimana sih Chef Fahrul? Mungkin bisa diterangkan. Mungkin ada dua hal yang saya pernah dikasih tahu orangnya. Kalau kita akan melakukan sesuatu, bekerjalah di dapur misalnya kita bicara bekerja di dapur. Pertama adalah gagasan. Kenapa sih kita bekerja di dapur? Mau ngapain sih kerja di dapur dan sebagainya? Gagasan kita apa sih? Kemudian literasi. Apa sih yang mesti disiapin? Bukan sekedar orang tua resep enggak. Tapi nomor satu kita apa sih yang mesti disiapin? Ya. Baru kemudian yang terakhir adalah karya. Baru kita disebut. Jangan sampai kita punya gagasan enggak berkarya tiap hari. Contoh paling gampang ini, nggak sedikit tukang masak yang datang kerja pulang. Iya. Rutinitas yang dilakukan
akhirnya nggak ada perkembangan apa. Iya. Karena awalnya udah jelas nggak ada gagasan. Iya. Kemudian dia hanya meniru pekerjaan tanpa apakah ada karyanya? Iya, ada. Tapi pertanyaannya adalah karya seperti apa? Oh, iya. Apakah berkesinambungan? Apakah bertemu? Itu yang paling. Itu yang pertama, yang jadi pegangan saya. Yang kedua, ada step yang mungkin hampir sama. Kalau yang tadi 3 step, kalau yang ini 4 step. Tidak. Pertama, orang harus tahu dulu. Setelah dia di level tahu, maka dia harus kejar level berikutnya, yaitu mengerti. Setelah dia mengerti, kemudian dia harus paham. Setelah dia paham, baru diamalkan, baru dipraktekkan. Luar biasa, luar biasa. Misalnya, kita tahu telur ceplok, kita harus tahu dulu nih, telur ceplok itu dari apaan sih? Iya. Dalam ya, dalam. Kita baru tahu nih, oh ini telur ceplok. Setelah itu dari apaan sih? Buat apaan sih? Ngerti. Terus kita harus pahami, mulai dari geografisnya, budayanya. Tiap area punya telur dadar yang sebutannya berbeda, stylenya berbeda, tapi telurnya sama. Dikocok dulu, dikasih isi, baru dimasak. Di Indonesia taunya telur ceplok matang setengah matang. Di Eropa, Amerika, ada sunny side up, ada over easy, ada over half. Well ya. Jadi kita harus paham dulu nih. Iya. Jangan asal main buat aja. Kita nggak tahu konsumen kita siapa. Iya. Kalau ini 3 udah terpenuhi, baru kita jalani. Betul. Karena ilmu masak itu ya, kalau misalnya yang belum tahu, ini kompleks dan universal. Ya, betul. Dan detail sekali, bukan cuma apa ya, seperti dimsum. Nah, ini dimsum yang lagi kita masak. Di mana dimsum? Nah, ini saya ditemani oleh Nah, ini dimsum. Ini contoh aja. Saya makan dimsum ini, ya, dimsum ini saya cocok gitu ya. Ini langsung one bite, udah habis. Cuma bikinnya tadi nih, ya, itu lebih dari mungkin ya butuh proses, Butuh proses. Ya, bukan cuma pembuatannya tadi, cuma tadi beli barangnya juga, ya, beli kulit lumpianya, ya, terus beli daging ayamnya diapain dulu, dipilih dulu, kemudian dicop gitu kan, bikin sausnya juga gitu, makan lah, beres. Itu panjang kita. Nah, siap. Ya. Udah pernah di mana aja sih kerja, atau lulusan dari mana sih, educational backgroundnya dulu deh. Kalau lulusan mana sih sampai kayak begini luar biasa ya. Kalau background edukasi ya, yang formal ya. Terus terang, saya 2 kali kuliah dan 2 kali nggak pernah lulus. Jadi pendidikan terakhir saya ya of course SMA. Oke. Tapi ya itu bukan kadang kala. Ada terbagi 2, orang yang berkarir berdasarkan formal education, orang yang berkarir berdasarkan experiences. Oke. Kebetulan saya berkarir karena experiences. Dua-duanya memiliki kesulitan yang sama. Style yang berbeda. Saya nggak betah di kelas. Saya lebih senang berpanas-panasan atau basah-basahan di dapur. Tapi nggak sedikit juga banyak orang yang lebih senang duduk di kelas, menganalisa data dan sebagainya hingga dia berkarir.
ilmu bisa didapat dimanapun dengan kunci kita ikhlas mencari. Ikhlas. Karena gini, cara mencari ilmu cuma ada dua nih, ikhlas sama arogansi. Ya. Kalau ikhlas, kita memang ingin mendapatkan ilmu untuk pengembangan diri sama pengabdian. Tukang masak itu juru abdi sebetulnya. Ya. Karena tugas tukang masak adalah menyenangkan orang lain. Benar. Ya, jadi tukang masak tuh bukan menunjukkan kehebatannya supaya orang lain senang sama kita. Enggak. Tetapi tukang masak itu harus bisa berkarya yang membuat orang lain memiliki pengalaman yang menyenangkan buat orang itu. Luar biasa. Jadi Dalam. itu opini pribadi. Nah, saya nggak berani bilang itu satu kesalahan, tetapi banyak tukang masak yang berkarya hebat supaya dilihat. Salah nggak? Ya nggak juga. Bisa jadi motivasi. Tetapi nggak sedikit tukang masak yang memanipulasi karena audiensnya tidak mengerti, hingga akhirnya dia bisa enak. Nggak sedikit. Itu dari educational background ya. Jadi pernah kuliah tapi nggak sampai tamat karena suatu alasan lah. Kenakalan. Ya, gitu. Biasa emang. Dan bidangnya nggak ada hubungannya sama F&B. Keseringan seperti itu. Nah kalau pengalaman udah kemana aja sih? Kalau Indonesia mungkin Sulawesi sama Papua yang belum. Main udah. Nah tadi saya dengar apa tuh Aceh. Saya sudah Malah sampai Bangka sudah, Kalimantan, Timur Tengah, Selatan, Barat sudah. Itu ngapain aja? Sebagai konsultan atau bagaimana? Yang nyeting gitu ya? Keseringan gitu ya? Iya, ada bekerja juga. Ya semua sih bekerja ya pada intinya ya Bram ya. Cuma kadang ya bekerja membantu orang sih. Lebih apa ya? Sharing lah. Ada yang mau bikin entah itu warung, entah itu resto, atau food court atau hotel. Iya, itu udah banyak banget itu hasil karya dari Chef Fahrul ini untuk di usaha kuliner ini luar biasa. Dan saat ini pun dia juga punya sendiri ya, alhamdulillah ya, walaupun nggak besar tempatnya, tapi ya berjalan lah. Yang penting usaha kuliner itu berjalan gitu. Buat apa punya konsep yang muluk-muluk tapi nggak berjalan, nah gitu ya, kan begitu ya, itu seperti itu. Jadi nggak ada sekedar cerita. Iya. Mungkin saat ini saya sudah nemu apa sih yang saya pengen dari pengalaman sekian tahun di dunia F&B. Ternyata bukan uang atau posisi pada akhirnya. Posisi yang tinggi of course, tanggung jawab juga lebih tinggi. Of course waktu pasti lebih banyak yang terjadi. Yang paling penting adalah sekarang saya tetap berkarya di bidang F&B dan saya punya waktu buat keluarga. Itu yang paling penting buat saya. Apakah saya nggak pengen punya sesuatu yang semua orang juga pengen, tapi saya harus memilih sekarang. Memilih yang saya sukai, yang saya enjoy, atau memilih sesuatu yang nggak saya sukai tapi kelihatan keren dan gagahnya gitu. Karena dua-duanya ada konsekuensi. Saya lebih, apapun konsekuensinya, saya lebih suka memilih apa yang saya suka. Seperti gini, saya akan memasak apa yang saya sukai.
walaupun saya bekerja di satu perusahaan yang bukan milik saya hanya pegawai di situ. Tapi saya akan memasak yang saya suka. Apa? Semua menu yang ada di situ saya suka. Kenapa? Karena saya tahu saya sedang berusaha memberikan pengalaman yang customer saya suka. Jadi pengabdian itulah yang saya suka. Ya, kadang orang melihat misalnya kita bikin seperti tadi nih ya, tadi kita bikin dimsum, bikinnya cuma paling berapa menit sih bikinnya, cuma ya nggak sampai setengah jam lah, gitu. Orang mungkin oh cuma begitu aja bikinnya, gitu. Iya memang bikinnya seperti itu, cuma saat ini ya seperti itu. Cuma mungkin orang itu nggak melihat dan nggak tahu pengalaman atau proses yang sudah dilalui sampai bisa bikin dimsum seperti itu kan. Betul. Begitu, ya. Betul. Jadi ini luar biasa ya, dalam sekali Chef Fahrul ini yang saya kenal nih sebagai chef fenomenal yang terkenal dan filosofinya begitu. Ya ini luar biasa. Jadi buat yang memang sudah lama nggak ketemu Chef Fahrul dan sudah pernah kerja bareng dengan Chef Fahrul, kemudian ini lost contact mungkin nanti kita bisa tulis atau Komen-komen di komen-komen gitu, nanti kita bisa perpanjang silaturahmi kita, karena saya yakin begini Chef Fahrul, bila kita tidak memutuskan silaturahmi, kita bisa memperpanjang hal tersebut ya, insya Allah bisa memperpanjang umur, jodoh, rezeki ya, kurang lebih kayak gitu ya. Rezeki itu bukan duit ya maksudnya ya. Iya. Ilmu, pengalaman, teman, wah itu rezeki luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini juga saya turut mendoakan yang sedang timpa musibah atau yang sakit, agar supaya diangkat penyakitnya gitu ya, agar dijauhkan dari segala hal rintangan dan mara bahaya gitu. Dan tak lupa kita selalu zikrullah, kita selalu salawat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau misalnya ada yang kurang jelas dari apa-apa yang diterangkan oleh Chef Fahrul, nanti bisa di komentari aja ya, di kolom komen. Intinya seperti itu. Jadi Chef Fahrul datang ke sini itu tadinya mau buat dimsum gitu. Waktunya memang cukup terbatas ya, mepet banget ya. Durasinya juga memang padat. Jadi kalau misalnya kita bisa diizinkan untuk ketemu kembali ya dalam waktu dan kesempatan berikutnya ya yang berbeda, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Chef Fahrul ya. Amin. Nanti kita syuting lagi ya. Berbagi kesenangan lah. Iya. Karena ini masih banyak yang banyak mau kesenangan yang bisa digali lagi sebetulnya. Yang saya mau gali dari Chef Fahrul ya, saya mau kulik ya agar siapapun yang sekarang ini ada di kitchen gitu akan lebih merasa bangga dengan posisinya sekarang. Harus. Seperti yang saya bilang sebelumnya, posisi yang tertinggi itu sebenarnya adalah tukang masak. Karena dari tukang masak itu bisa lahir, bisa kemana-mana ya. Seperti kalau di rumah kan posisi tertinggi tukang masak itu adalah ibu kita di rumah. Ibu penguasa jagat raya. Jadi tidak ada yang bisa menandingi. Nggak ada. Gitu. Mungkin next time kita bicara kenapa sih makanan ibu nggak bisa kita tanding. Betul. Ya paling begitu aja ya, karena memang durasinya kebetulan memang mepet banget nih ya. Luar biasa. Nih terima kasih nih ya Chef Fahrul ya. Thank you. Paling itu ada kata-kata terakhir apa yang mau disampaikan mungkin sebagai motivasi atau inspirasi buat yang lain yang lagi menyaksikan ini? Boleh. Gini, buat teman-teman semua, tanamin di diri kita bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Apapun hasil yang kita capai, itu adalah proses yang kita jalani. Jadi
berproseslah dengan baik. Insya Allah hasilnya juga akan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.